Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1420. Karena rahasia sudah bukan lagi rahasia, maka klan naga abadi tentu tidak bisa lagi terus menyembunyikannya. Bagaimanapun, jika bicara soal kekuatan, klan naga abadi tidak mampu melawan tanah suci 9 dunia bawah dan gunung Roh Kudus secara bersamaan. Terlebih lagi, hubungan klan naga abadi dengan tanah suci 9 dunia bawah masih sangat baik. Jika mereka bergerak bersama, kedua belah pihak masih bisa bekerja sama untuk menyeimbangkan kekuatan gunung Roh Kudus. Jumlah orang yang memasuki tanah terlarang pemakaman tulang kali ini tidak banyak. Para kultivator lepas semuanya telah diusir. Setiap dari 3 kekuatan besar ini hanya membawa 20 hingga 30 orang, jika digabungkan tidak sampai 100 orang. Gadis suci 9 dunia bawah membawa Luo Xiu keluar dari kereta kuda bersama-sama. Saat ini, Luo Xiu telah menggunakan teknik dewa perubahan untuk mengubah penampilan dan auranya. Namun, orang biasa tidak dapat melihat penyamarannya. Tetapi Long Tianling dan Dongfang Yunyi adalah eksistensi yang telah melampaui Raja Abadi, mereka seketika menyadari keanehan pada aura di tubuhnya. Meskipun mereka bisa melihat bahwa Luo Xiu menyembunyikan identitas aslinya, mereka tidak dapat mengenali asal-usulnya. Dongfang Yunyi tersenyum, gadis 9 dunia bawah, sudah lama ku dengar kau tidak pernah memberikan muka kepada pria manapun. Sejak kapan kau diam-diam memelihara seorang pria simpanan? Klan 9 dunia bawah dan klan Roh Kudus sudah lama tidak akur. Dongfang Yunyi tentu akan mencari kesempatan untuk menyindir beberapa patah kata, meskipun ia tahu dengan kepribadian gadis suci 9 dunia bawah, mustahil ia akan tertarik pada seekor semut yang tingkat kultivasinya hanya dewa manusia. Dasar jalang kecil oriental, urusan istana ini, sejak kapan giliranmu untuk ikut campur? Gadis suci 9 dunia bawah mendengus dingin, di depan umum langsung memaki Dongfang Yunyi sebagai jalang, sikapnya begitu sangar dan menakutkan. Gadis suci dari klan 9 dunia bawah yang terhormat ternyata begitu kasar. Wajah Dongfang Yunyi seketika menjadi tidak enak dipandang. Kau tidak terima, jika kau punya kemampuan untuk menahan 3 jurusku, di masa depan aku tidak akan memanggilmu jalang kecil lagi. Gadis suci 9 dunia bawah melirik Dongfang Yunyi dengan pandangan mencemooh. Semua orang di sekitarnya tetap diam. Meskipun klan Roh Kudus dan klan 9 dunia bawah tidak akur, kedua gadis suci ini tidak sampai harus membuat keributan seperti ini setiap kali bertemu. Pertikaian antar gadis suci, orang biasa tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Setidaknya harus tetua tingkat tanah suci yang memiliki kualifikasi itu. Hanya Luo Xiu yang tahu, gadis suci 9 dunia bawah memaki Dongfang Yunyi sebagai jalang adalah untuk membantunya melampiaskan amarah. Sama-sama seorang gadis suci 9 dunia bawah sudah menjadi seorang raja abadi, sedangkan Dongfang Yunyi masih seorang dewa langit. Meskipun ia adalah puncak dewa langit, jika bertarung dengan gadis suci 9 dunia bawah, jangankan 3 jurus, 2 jurus pun tidak akan bisa ia tahan. Kalian berdua sebaiknya jangan perang mulut dulu, kan? Urusan penting lebih utama, tetua dari klan naga abadi, Long Tianling, sudah tidak tahan lagi melihatnya. Meskipun perang mulut antar gadis suci menyenangkan untuk dilihat, tetapi juga harus lihat waktu dan tempat. Wajah Dongfang Yunyi pucat pasi. Gadis suci 9 dunia bawah mendengus pelan. Keduanya pun tidak melanjutkan perang mulut mereka, bisa dibilang memberikan muka kepada Long Tianling. Rombongan pun mulai bergerak, memasuki tanah terlarang pemakaman tulang. Meskipun masih di pinggiran tanah terlarang pemakaman tulang, bahaya tetap mengintai di mana-mana. Rombongan baru saja berjalan tidak lama, sekelompok serangga pembasmi dewa langsung mengerumuni mereka, laksana arus deras berwarna hitam. Hanya serangga pembasmi dewa berwarna hitam saja. Long Tianling dengan datar melambaikan tangannya. Seorang ahli dari klan naga abadi melangkah maju, membuka mulutnya dan menyemburkan api naga yang membara, membakar habis kawanan serangga pembasmi dewa itu hingga menjadi abu. Orang-orang yang terpilih untuk ikut menjelajahi tanah terlarang pemakaman tulang kali ini, setiap dari mereka memiliki tingkat kultivasi minimal dewa langit. Tentu saja mereka tidak akan takut pada serangga pembasmi dewa yang bahkan belum mencapai tingkat abadi ini, sekalipun itu adalah kawanan serangga pembasmi dewa berwarna ungu. Namun, serangga pembasmi dewa di tanah terlarang pemakaman tulang hanyalah bahaya yang paling umum. Yang lebih mengerikan adalah para roh kematian yang menakutkan itu, setiap dari mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui Raja Abadi. Rombongan terus bergerak maju. Selama perjalanan, mereka beberapa kali lagi bertemu dengan kawanan serangga pembasmi dewa, tetapi semua itu tidak dapat menghentikan langkah para ahli dawa abadi ini. Seiring dengan semakin dalamnya mereka masuk, aura sunyi senyap di sekitar juga menjadi semakin mengerikan.
Kemudian, di depan muncul sesosok raksasa tulang putih yang mengerikan setinggi 3.000 meter. Di tangan raksasa tulang putih itu, tergenggam setengah bangkai naga yang berlumuran darah. Sesekali ia mengangkatnya ke mulut dan menggigitnya. Darah segar mengalir, tulang naga yang keras pun digigit hingga berbunyi renyah, membuat bulu kuduk berdiri. Dasar brengsek, Long Tianling menjadi sangat marah. Setengah bangkai naga yang sedang digigit itu, tak lain adalah salah satu tetua mereka dari klan naga abadi yang berada di tingkat dewa abadi. Roar, raksasa tulang putih itu melihat rombongan di sini, seketika ia meraung marah, mencengkeram setengah bangkai naga di tangannya, melangkahkan kakinya yang besar, dan berlari ke arah mereka di tengah gemuruh bumi, kecepatannya luar biasa tinggi. Matilah kau, Long Tianling melangkah maju. Ia tidak menggunakan wujud Dharma langit dan bumi, tetapi saat tinjunya melesat, ia tetap mampu mengguncang langit dan bumi, kekuatannya luar biasa mengerikan. Klan naga abadi terlahir dengan fisik yang kuat, dan Long Tianling bahkan adalah seorang ahli tingkat penguasa abadi. Kekuatan tubuh fisiknya saja sudah bisa menandingi harta karun tingkat dewa abadi. Tinju tulang putih sebesar gunung itu berbenturan dengan tinju Long Tianling. Long Tianling hanya mundur 2 langkah. Roar, terlihat cahaya abadi yang cemerlang meledak dari tubuh Long Tianling. Ia menggoyangkan tubuhnya dan berubah menjadi naga abadi setinggi 3.000 meter. Dengan satu sapuan ekor naganya, ia menghantam raksasa tulang putih itu hingga terlempar, dan setengah bangkai naga yang digenggamnya jatuh ke tanah. Beberapa dewa langit dari klan naga abadi segera bergegas maju, mengambil setengah bangkai naga itu, berencana untuk membawanya kembali dan menguburkannya. Boom, boom, 2 aura kuat lainnya meledak. Dari pihak Gunung Roh Kudus, seorang pria tua berjanggut dan berambut putih berjalan keluar. Dari pihak Tanah Suci 9 dunia bawah, seorang pria yang mengenakan baju zirah hitam melangkah maju. Dari tubuh mereka berdua meledak aura mengerikan laksana gunung runtuh dan lautan tsunami, ternyata mereka berdua adalah eksistensi tingkat penguasa abadi. Penguasa abadi adalah ahli yang hanya ada di Tanah Suci. Di bawah Tanah Suci adalah dinasti abadi, dan yang terkuat di dinasti abadi hanyalah seorang dewa abadi. Di bawah dewa tertinggi, penguasa abadi adalah yang tak terkalahkan. Raksasa tulang putih setinggi 3.000 meter itu mungkin semasa hidupnya adalah seorang dewa tertinggi yang melampaui penguasa abadi, tetapi setelah mati dan berubah menjadi roh, kekuatannya hanya setara dengan penguasa abadi. Di bawah kepungan 3 penguasa abadi, raksasa tulang putih itu terus-menerus mundur dan terdesak, tetapi ia tetap bertarung dengan gagah berani tanpa takut mati, meraung dan bertempur habis-habisan. Roar, roar, roar. Tiba-tiba, raungan yang sahut menyahut bergema di tanah terlarang yang sunyi senyap. Bumi bergemuruh hebat. Di kejauhan, samar-samar terlihat seekor binatang tulang raksasa berbentuk seperti gajah raksasa, berlari membunuh ke arah mereka. Auranya kuat, setara dengan penguasa abadi. Di sisi lain, seekor binatang harimau tulang sepanjang 3.000 meter, mengerikan dan menakutkan, dengan satu raungan mampu menghancurkan langit dan bumi. Cepat pergi. Wajah ketiga penguasa abadi itu berubah drastis. Mereka bekerja sama mengepung satu raksasa tulang putih saja hanya bisa menekan. Jika ingin membunuhnya, perlu usaha dan waktu. Seandainya para roh lain datang menyerang, kemungkinan besar orang-orang dari 3 tanah suci ini akan tewas di sini. Lewat sini, di tangan Yun Xuan, tergenggam sepotong tulang jari yang bercahaya. Dilihat dari bentuknya, sepertinya itu adalah ibu jari manusia, sebening giok, dan memancarkan cahaya keemasan yang samar. Jelas sekali, potongan tulang jari inilah yang menjadi andalan Yun Xuan untuk bisa keluar hidup-hidup dari tanah terlarang pemakaman tulang. Tulang jari itu menunjukkan arah baginya, dan atas peringatannya, Long Tianling membawa orang-orang dari klan naga abadi terbang rendah menempel di tanah. Tanah Suci 9 dunia bawah dan Gunung Roh Kudus juga buru-buru mengikuti. Jika semua binatang dan raksasa tulang itu datang menyerang, itu bukanlah hal yang main-main. Roh-roh yang paling lemah saja bisa menandingi Raja Abadi, dan lebih banyak lagi roh yang bahkan setara dengan penguasa abadi. Dengan petunjuk dari tulang jari itu, rombongan berhasil menghindari banyak bahaya. Tetapi Luo Xiu menyadari bahwa dengan berputar-putar seperti ini, mereka hanya berkeliling di area terluar, tidak bisa mencapai lokasi pintu keluar formasi jembatan terbang abadi. Karena pintu keluar jembatan terbang abadi terletak di kedalaman tanah terlarang pemakaman tulang, bahkan di area pusatnya. Potongan tulang jari milik Yun Xuan itu seharusnya memiliki fungsi untuk mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Kedalaman tanah terlarang pemakaman tulang terlalu berbahaya, jadi tulang jari itu sama sekali tidak akan menuntunnya masuk lebih dalam, hanya akan membawanya ke tempat yang aman. Tidak lama kemudian, para ahli dari 3 tanah suci juga menyadari hal ini. Mereka datang untuk menjelajahi tanah terlarang pemakaman tulang, tentu saja tujuannya adalah memasuki area pusat yang paling dalam. Jika hanya berkeliling di pinggiran, apa gunanya? Simpan saja. Tampaknya mustahil untuk berharap pada harta rahasia ini untuk membawa kita ke kedalaman tanah terlarang pemakaman tulang, kata Long Tianling sambil menghela napas. Kita bisa memilih satu rute untuk menerobos masuk.
Jika benar-benar menghadapi bahaya, kita bisa menggunakan harta rahasia gadis kecil ini untuk maju dan mundur dengan leluasa, kata Dongfang Yunyi. Lihat, apa itu? Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke kedalaman tanah terlarang pemakaman tulang. Seberkas cahaya seperti matahari yang terbit perlahan, sangat mencolok di tanah yang remang-remang dan sunyi senyap ini. Orang-orang dari 3 tanah suci tidak mengerti, tetapi Luo Xiu, Lin Tian, dan Dewi Yunxuan yang melihat pemandangan ini, semuanya menunjukkan ekspresi yang berbeda. Dulu saat mereka naik dari dunia bawah, mereka pergi mengejar tempat di mana cahaya terang itu berada, dan akhirnya bertemu dengan kawanan serangga. Pembasmi Dewa, Yunxuan berhasil melarikan diri bersama Lin Tian dengan mengandalkan harta rahasianya. Tetapi hanya Luo Xiu yang pernah bersama dengan Qinzhan dan Dugu, benar-benar menemukan lokasi di mana cahaya terang itu berada. Di sana ada sebuah lembah kecil, sebuah tugu batu yang rusak, dan dari sanalah ia mendapatkan teknik terlarang ke-6, segel Tai Sang Wuji, bersambung.